Kalau saya lihat Haji Jumardin ini saya salah satu kader Partai Demokrat, kader utama. Melihat kapabilitas, kualitas, dan sisitas itu sudah lengkap. Begini, jadi kenapa DPC Kolaka Utara tidak membuka pendaftaran di dalam penjaringan bupati maupun calon wakil bupati? Itu bukan hanya Kolaka Utara, ada beberapa wilayah juga yang tidak membuka untuk Indonesia ini. Karena memang contoh misalnya Konawe Kepulauan. Konawe Kepulauan itu tidak membuka juga. Karena apa? Itu sudah dikasih wewenang oleh DPP ke DPD. Kemudian DPD dikumpullah 17 kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita rapatnya dalam Zoom meeting. Dan hampir semua kawan-kawan yang ketua DPC Partai Demokrat itu mengusulkan bagaimana kalau misalnya ada salah satu calon misalnya di kabupaten kota ini ingin pakai pintu untuk Partai Demokrat, supaya dikasih rekomendasi untuk kader saja. Saya yang bertanya pada waktu itu ke ketua DPD. Rupanya ketua DPD memberikan ruang kepada kawan-kawan yang mau pakai pintunya, sehingga tidak membuka lagi pintu untuk secara terbuka pendaftaran untuk pendaftaran calon bupati maupun wakil bupati di wilayah Kolaka Utara maupun di Konawe Kepulauan. Sebenarnya kita juga bisa. Sebenarnya kayak Kolaka ini kan 5 kursi. Tetapi saya tidak memakai untuk 01. Kita ada rencana pakai untuk 02. Kenapa? Karena memang ada kriteria yang kita lihat di Partai Demokrat itu harus lengkap. Nah, mungkin saya salah satunya tidak lengkap, maka kita akan berani di 02. Jadi bukan sebenarnya kalau ada isu di luar bahwasanya Kolaka Utara ini hanya dia yang tidak membuka, itu bukan dia sendiri, tetapi itu usulan dari beberapa kabupaten kota termasuk Konawe Kepulauan. Jadi bukan dari Pak Sumardinya sebagai ketua DPC yang memang menutup, tidak, tetapi diberikan ruang oleh DPP maupun DPD. Silakan pakai itu, tinggal menyurat DPC ke DPD, DPD yang menyurat ke DPP, dan itu sudah dilakukan oleh beliau. Jadi Kolaka itu yang dibuka hanya calon 01 saja ya? Calon wakil tetap juga kita masuk mendaftar. Saya juga ikut mendaftar sebagai wakil. Tetapi kita harus ingat, dan bukan hanya untuk Partai Demokrat, seluruh mungkin partai itu pasti yang akan diperhatikan adalah kader. Kalau misalnya ada kader utama yang akan maju sebagai 01 atau 02, pasti itu adalah penilaian utama daripada DPP maupun DPD. Karena permasalahan kalau kader itu yang didorong, otomatis secara struktur organisasi partai itu akan sangat bagus sekali kalau misalnya kita dorong kader ini untuk mencalonkan juga, seperti itu. Persentase perhatiannya terhadap kader itu sebenarnya seperti apa? 60 untuk kader, 40% untuk umum, atau 30% untuk umum, atau 70% untuk kader, gimana? Sebenarnya tidak ada nilai yang nilai yang memang ditetapkan. Tetapi kita sudah lihat di dalam struktur organisasi manapun, apalagi organisasi secara politik, itu pasti nilainya di atas. Tadinya mungkin 40 atau 60. Mungkin ada 60 kader, 40 yang dari luar. Karena permasalahannya adalah kader ini kan yang memang secara struktur organisasi tahunan itu mereka urus partai. Otomatis artinya kader merupakan salah satu prioritas. Kader salah satu prioritas. Kenapa? Dia salah satu prioritas, artinya untuk melihat elektabilitas dan kapabilitas pasti kader. Tetapi ada satu hal yang dilihat lagi dari partai itu mengenai isi tas. Itu isi tas. Itu sering dilihat juga di situ sebenarnya. Ini sudah rahasia umum. Tetapi kalau misalnya partai seperti Partai Demokrat tidak melihat juga itu kalau kader yang mau maju. Tetapi dia lihat kapabilitasnya, kemudian keberhasilan di dalam mengurus partai, itu pasti dia secara 100% pasti kader akan didorong. Mungkin terakhir, bagaimana sosok kita lihat sendiri untuk ketua DPC Kolaka Utara dalam Haji Jumardin yang rencananya akan maju bakal calon bupati Kolaka Utara? Kalau saya lihat Haji Jumardin ini saya salah satu kader Partai Demokrat, kader utama untuk Kabupaten Kolaka Utara. Kenapa? Karena beliau ini saya satu pendidikan politik Partai Demokrat di Bogor pada waktu itu selama satu bulan. Jadi kalau beliau melihat kapabilitas, kualitas, dan sisitas itu sudah lengkap. Tinggal bagaimana kader-kader partai yang ada di Kolaka Utara, mesin-mesin partai itu dijalankan, termasuk simpatisan partai untuk mendorong Haji Jumardin. Kalau misalnya mengenai kapabilitas, kualitas, kemudian sisitas, itu sudah besar beliau ini. Karena kita tahu persis, apalagi dia sekarang itu masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD provinsi.
Jadi kalau saya harapkan adalah semua kader-kader Partai Demokrat, khususnya yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, mari kita dukung Haji Jumardin karena beliau akan maju sebagai calon bupati Kabupaten Kolaka Utara. Dan itu adalah salah satu kader utama dan kader yang paling baik untuk Kabupaten Kolaka Utara.